Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Dewan Juri yang terhormat. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Raffi Jayatika dari SMA Budi Cendekia Islamic School. Hari ini izinkan saya untuk membahas mosi yang sudah diberikan, yaitu apakah sifat apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Pertama-tama, mari saya sampaikan apa itu definisinya. Pertama, apatis. Sifat apatis itu adalah sifat acuh tak acuh atau sifat tidak peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita, hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan, atau mungkin hal-hal dalam skala yang lebih luas. Dalam skala yang lebih luas ini yang dimaksud adalah politik. Dan apa itu politik? Politik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan antara publik dan juga pemerintahan dan juga negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan publik dan juga pemerintahan. Jadi pemerintah dan warga negara saling bekerja sama untuk menjalankan kepentingan negara begitu ya. Lalu jadi apatisme politik ini adalah sifat acuh tak acuh, sifat tidak peduli kita sebagai masyarakat. Kita tidak peduli dengan segala perkembangan, dengan segala masalah yang ada di dunia politik Indonesia gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya itu adalah hal yang disebut political fatigue atau kelelahan politik, di mana kelelahan politik ini sepertinya emang sudah melanda ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda gitu. Kita kelelahan dengan segala isu politik ada, sehingga banyak dari kita, terutama anak-anak muda itu menjadi acuh tak acuh, menjadi tidak peduli dalam hal-hal yang berhubungan dengan negara gitu. Mungkin contohnya untuk anak muda seperti banyak yang golput atau tidak ingin menyampaikan suaranya ketika ada isu di negara ini, ketika ada masalah. Padahal satu suara yang diberikan dalam pemilu, satu suara yang mau kita sampaikan dalam memperjuangkan hak kita dalam suatu masalah, itu padahal bisa membantu dan menentukan nasib Indonesia ke depannya. Jadi sikap apatis ini sudah ada di masyarakat, sudah merajalela. Tapi kenapa bisa begitu? Karena sikap apatis sendiri bukan hal-hal yang baru. Sikap apatis ini sudah ada sejak lama ya, sejak masa reformasi, sejak tahun 98 masa Bapak Soeharto, ketika kita masyarakat Indonesia mempertanyakan gitu, kenapa orang-orang elit di lingkungan politik itu menyalahgunakan kekuasaan mereka gitu. Dengan penyalahgunaan kekuasaan ini membuat kita orang-orang masyarakat Indonesia itu merasa kekuasaan yang disalahgunakan ini membuat kita jadi tidak peduli gitu, karena apa yang kita perjuangkan pada akhirnya tidak dipedulikan oleh mereka gitu. Jadi penyebab dari masalah ini pasti yang pertama adalah kinerja pemerintah yang kurang gitu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Seperti yang kita tahu belakangan ini ya, contohnya kasus-kasus korupsi yang marak terjadi gitu. Banyak kasus korupsi yang muncul ke permukaan media, dilihat oleh para masyarakat, lalu memicu keresahan dan juga kemarahan. Kita sebagai masyarakat pastinya menuntut keadilan akan kasus tersebut gitu. Tapi apa kenyataannya? Kasus yang kita perjuangkan, kasus yang kita keluhkan, kasus yang kita resahkan gitu, bisa hilang begitu saja gitu. Dalam waktu singkat bisa hilang seperti tenggelam di telan bumi gitu. Ini tanpa adanya kabar yang jelas, tanpa adanya penyelesaian yang jelas gitu. Atau mungkin ada penyelesaiannya tapi penyelesaian solusi yang diberikan itu tidak memuaskan bagi kita masyarakat gitu. Seperti contohnya kasus korupsi tadi, banyak koruptor di Indonesia yang dihukum dengan masa kurungan yang terhitung singkat ya. Bahkan ada berapa nih diberi remisi, diberi potongan masa hukuman, di mana tentu saja bagi kita masyarakat itu sangatlah tidak adil, mengingat berapa banyak nominal yang mereka ambil, mengingat berapa banyak hak yang mereka ambil dari kita sebagai masyarakat gitu. Ini juga menunjukkan bahwa instansi di Indonesia, instansi-instansi negara itu tidak dapat berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan mereka hanya memberikan gimmick-gimmick belaka, mereka hanya memberikan janji manis, kata-kata yang mereka ucapkan hanya berniat untuk menenangkan masyarakat tanpa ada penyelesaian yang jelas. Tentu saja ini membuat masyarakat Indonesia secara keseluruhan menjadi tidak peduli lagi akan perkembangan juga permasalahan yang ada di politik di Indonesia. Karena sebagai masyarakat kita merasa isu-isu yang datang, masalah-masalah yang ada tidak pernah diselesaikan dengan benar. Atau bahkan mungkin masalah yang ada muncul dari pemerintahan itu sendiri. Itu membuat kita menjadi merasa tidak ada gunanya lagi berjuang, tidak ada gunanya lagi menyampaikan suara kita sebagai masyarakat gitu. Apalagi untuk para anak-anak muda kaum penerus bangsa yang merasa bahwa politik ini menjadi ajang perebutan kekuasaan, ini hanya urusan orang tua, ini perlu janji-janji manis, penuh dengan korupsi. Ini membuat generasi yang sudah ada dan generasi penerus sama tak acuhnya dengan apa yang ada di sini. Tentunya dalam konteks Indonesia, apatisme itu sangat tidak bagus ya dalam perkembangan dan juga penyelenggaraan agenda-agenda demokrasi. Karena tentu saja ini bisa menyebabkan
melemahnya demokrasi di Indonesia, dapat menyebabkan tidak terlaksanakannya penegakan hukum, korupsi yang semakin merajalela. Alih-alih keseimbangan demokrasi politik yang kita dapatkan, kita hanya dapat kekacauan, kita hanya dapat kericuhan, anomali, masalah dalam politik dan juga demokrasi gitu. Jadi, lalu pertanyaannya, apakah solusinya untuk masalah ini? Menurut saya, apatisme hanya dapat diatasi dengan kepemimpinan yang visioner, pemimpin yang jujur, adil, dan juga tegas. Pemimpin yang dapat mencegah apatisme dalam politik di Indonesia, pemimpin yang dapat mencegah frustasi politik masyarakat, hanya pemimpin yang bertumbuh pada integritas. Pemimpin yang memiliki kesatuan antara perkataan dan juga perbuatan. Dia tidak hanya menjual janji-janji manis, dan dia juga bisa memberikan aksi, memberikan solusi yang memuaskan bagi masyarakat gitu. Aksi dan perkataannya, perkataan dan aksinya saling berhubungan. Pemimpin yang dapat bertanggung jawab, pemimpin yang memang memiliki niat untuk memperbaiki kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik gitu. Itu salah satu solusinya. Solusi lainnya adalah pemerintah, yaitu memfasilitasi anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini adalah generasi penerus bangsa, tapi malah tidak peduli dengan keadaan yang ada gitu. Maka dari pemerintah sendiri harus bisa memfasilitasi, harus bisa mensosialisasi anak-anak muda ini untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan suara mereka, menggunakan hak mereka dalam berpolitik. Nah, dengan begini citra yang bagus akan terbangun, citra bagus akan terbangun lagi di pemerintahan, dan kita masyarakat akan kembali percaya lagi dengan negara gitu. Karena kita sebagai masyarakat akan tahu bahwa kita punya pemerintah yang berkompeten, pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah gitu, memberikan solusi yang memuaskan bagi kita. Pemerintah yang tidak hanya menjual janji manis, pemerintah yang bisa memegang janjinya, kata-katanya, dan juga bisa memberikan aksi yang baik gitu. Lalu kembali lagi ke mosi kita, yaitu apakah sifat apatis terhadap politik itu adalah sifat yang tidak bermoral? Menurut saya, ya, itu adalah sifat yang tidak bermoral, tapi dilandasi oleh sebuah alasan, yaitu rasa kecewa masyarakat akan kinerja pemerintah, akan masalah yang ada di pemerintah, akan korupnya pemerintah kita, sehingga kita merasa hak-hak kita itu tidak dipedulikan, perjuangan kita itu sia-sia gitu. Itu yang membuat sifat apatisme ini muncul gitu. Dan seperti saya bilang lagi, yang saya bahas tadi, solusinya adalah kepemimpinan. Kita butuh pemimpin yang jujur, adil dan tegas, pemimpin yang visioner, pemimpin yang dapat bertanggung jawab dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan janji-janjinya, pemimpin yang dapat membina anak-anak muda, memberikan mereka ruang gitu untuk ikut berpartisipasi gitu. Dengan begitu kita sebagai masyarakat Indonesia dapat mencapai keseimbangan gitu dalam berpolitik dan juga dalam demokrasi. Oke, begitu saja argumen-argumen dari saya. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya Muhammad Rafiq Jaitika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.